Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nukhlisu niyatina lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita niat menghadirkan dalam hati kita bahwa kita duduk di sini mendengarkan kajian ilmu agama semata-mata adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pembahasan mengenai pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah adalah akad yang terkandung di dalamnya bolehnya wat'i, hubungan badan suami istri, dengan menggunakan lafal yang diambil dari kata nikah, menikahkan. Dengan menggunakan lafal yang diambil dari kata inkah, menikahkan, tazwij, mengawinkan, atau terjemahannya. Ini dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya antara dua kata ini, antara kata menikahkan dengan mengawinkan. Tapi biasanya orang Indonesia itu kalau nikah itu, sebagian dari mereka itu konotasinya untuk nikah itu lebih halus dibandingkan dengan kawin. Padahal ya sama saja gitu. Dalam bahasa Indonesia sama, menikahkan, mengawinkan, nggak ada bedanya. Tapi menurut sebagian orang, tapi mereka bukan ahli bahasa gitu. Jadi kata nikah ini lebih halus dibandingkan dengan kawin. Jadi diambil dari bahasa Arab inkah, ankaha yunkihu, inkahan sama tazwij, zawaja yuzawiju tazwijan. Atau terjemahannya. Makanya ketika orang melangsungkan akad ketika menggunakan bahasa Arab itu kan redaksinya biasanya seperti ini, ankahtuka wazawajtuka. Seandainya salah satunya pun sudah mencukupi, tidak harus dua-duanya. Ankahtuka dan seterusnya, atau zawajtuka dan seterusnya. Jadi itu pengertian dari nikah adalah akad yang terkandung di dalamnya bolehnya watu', hubungan badan laki-laki dengan perempuan dengan menggunakan lafal-lafal yang sudah ditentukan, yaitu inkah dan tazwij. Jadi kalau wali atau wakil daripada wali melafalkan redaksi ini, mengatakan ijab, kemudian laki-laki, si mempelai laki-laki mengatakan qabul, maka ya sudah legal menurut syariat hubungan badan antara laki-laki ini dan perempuan yang merupakan keduanya ini adalah mempelai pengantin. Itu maksudnya. Dasar hukum. Firman Allah Jalla Jalaluh, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang bagus untuk kalian 2, 3 dan 4. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, rawahul Baihaqi. Menikahlah karena sesungguhnya aku mengungguli umat-umat lainnya dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan ijma' para ulama. Jadi ada 3 dasar hukum. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabawi, dan yang ketiga adalah ijma'. Ayatnya jelas di situ perintah untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Jadi kalau kaum laki-laki dia merdeka, dia punya jatah untuk menikah sebanyak 4 kali dengan pengertian bisa mengumpulkan 4 istri sekaligus. Tapi kalau misalnya nikah, cerai, umpamanya sampai berkali-kali, ya itu tidak haram. Tapi kalau mengumpulkan, ini maksimalnya jika dia adalah
seorang laki-laki yang merdeka, maka bisa sampai 4 kali sekaligus. Bisa mengumpulkan sekaligus, tapi itu akadnya ya harus beruntun, tidak bisa sekaligus. Jadi maksudnya di sini perintah di sini kalau nanti dikaji mengenai hukum nikah, hukum asalnya adalah sunnah. Jadi menikah itu hukum asalnya adalah sunnah, tidak wajib. Artinya kalau ada di antara kalian, tapi saya nggak mengharapkan, misalnya ingin jomblo seumur hidup, ya nggak haram. Nggak haram, boleh saja kalau memang seperti itu. Apalagi dia ini merasa tidak butuh umpamanya, dan dia ingin sibuk dengan ibadah, kemudian sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan dakwah, ya tidak apa-apa kalau mau seperti itu, silahkan, hukumnya tidak haram. Tetapi kalau dia butuh, sudah menggebu-gebu syahwatnya, ya, dan dia mampu, maka kalau memang sudah punya modal, sudah mampu, ya sudah, alangkah baiknya untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi itu yang paling penting sebelum itu adalah harus mengkaji mengenai ilmunya terlebih dahulu. Jadi kita laki-laki yang merdeka punya jatah 4, bisa menghimpun, mengumpulkan 4 perempuan dalam satu waktu mereka menjadi istri kita. Tapi ya akadnya secara beruntun, tidak bisa langsung. Tapi tidak harus ya. Kalau mampu ya silahkan. Kalau misalnya tidak mampu ya jangan coba-coba. Kalau mampu ya silahkan. Tapi kalau seandainya nggak dikerjakan ya berarti fawa ta'ala nafsihi. Man istata'a an yajma' baina arba' nisa, kemudian dia nggak melakukan, berarti fawa ta'ala nafsihi, ya dia menyanyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Dikasih jatah 4 kok ngambilnya cuma 1, berarti kan yang 3 disia-siakan sama dia kalau dia mampu tapinya. Kemudian sabda Rasulullah, tanakahu fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Jadi di sini disebutkan bahwa Rasul nanti pada hari kiamat, pada hari akhir, beliau akan merasa bangga dengan jumlah umat beliau yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ya, bagaimana caranya supaya merealisasikan hadis ini? Ya tentunya dengan cara menikah. Karena orang menikah di antara tujuannya adalah menghasilkan keturunan yang soleh. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Jadi kesepakatan para ulama bahwa nikah merupakan perkara syariat yang sudah ditentukan oleh agama, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini merupakan dasar hukum pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Ayat Al-Qur'an, kemudian sabda Rasulullah atau hadis, dan yang terakhir adalah ijma. Nah, sekarang akan dibahas mengenai hukum nikahnya. Ini bagaimana? Hukum asalnya seperti apa? Apakah bisa bergeser? Hukum nikah adalah sunnah bagi laki-laki yang mempunyai hajat untuk berhubungan badan suami istri dan mempunyai bekal yang terkait dengan nikah seperti mahar, pakaian semusim, nafkah sehari pernikahan. Dan makruh bagi yang tidak mempunyai hajat untuk berhubungan badan dan tidak mendapati bekal yang terkait dengan nikah, atau memiliki kelainan yang mencegahnya untuk berhubungan badan seperti impotensi. Waliyadzubillah. Jangan sampai ya ini, makanya kalian yang masih muda-muda itu order dealnya dijaga. Jangan sampai belum nikah sudah turun mesin. Diperhatikan itu masalah makanan, nggak usah merokok lah, nggak ada vitaminnya, nggak ada faedahnya. Daripada untuk merokok, mending digunakan atau dibelikan makan yang bergizi. Beli susu, beli buah umpamanya, beli madu, itu kan lebih bermanfaat. Beli kurma, makanan-makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita konsumsi. Beli kismis, dimakan itu setiap pagi misalnya berapa butir, kan ada ketentuannya itu. Ya beli yang seperti itu daripada buat beli rokok. Rasulullah nggak pernah merokok, tapi ya itu tetap kita tidak mengatakan bahwasanya rokok hukumnya haram, enggak. Tapi ya itu, kalau tidak ada faedahnya, yang ngapain kita kerjakan? Jadi hukum asalnya menikah ini adalah sunnah bagi laki-laki yang mempunyai hajat. Jadi dia sudah mampu, kebutuhan biologisnya itu sudah ada. Maka di sini hukumnya adalah sunnah
Dan dia juga punya bekal terkait nikah, meliputi mahar. Jadi mahar ini sejumlah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Pakaian semusim ya, kalau musim panas pakaiannya apa, musim dingin pakaiannya apa, nanti ada perinciannya. Kemudian nafkah sehari pernikahan, ini bukan nafkah atau biaya untuk pesta pernikahan ya, bukan itu yang dimaksud. Tetapi nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami sehari pernikahan, pada hari pernikahan itu. Bukan maksudnya biaya untuk pesta, bukan. Jadi kan gini, nanti ketika seseorang itu statusnya berubah, yang asalnya jomblo, kemudian dia menjadi seorang suami, itu kan tiap hari itu kan wajib mengeluarkan nafkah, tergantung kondisinya. Apakah dia musir atau mu'sir, musir ya, nggak pakai ya, musir atau mu'sir atau mutawassit, tergantung kondisinya. Jadi setiap hari itu wajib mengeluarkan nafkah berapa mud gitu, ada yang 1 mud, ada yang 2 mud, ada yang 1 mud setengah, tergantung kondisinya, disertai dengan lauk pauknya. Nah ini nafkah wajib itu. Kalau dia musir berarti ada ketentuannya, mu'sir juga ada ketentuannya. Itu yang dimaksud di sini, nafkah sehari pernikahan. Adapun setelahnya ya dia tinggal nyari. Dan nafkah ini kalau seandainya diabaikan, dilalaikan, tidak ditunaikan oleh sang suami, maka menjadi tanggungan suami, menjadi hutang suami. Seandainya ada suami kok kabur, istrinya ditinggalkan sampai bertahun-tahun nggak dinafkahi, itu jadi hutang. Jadi hutang itu. Makanya kalau kalian nikah ya berarti harus siap dengan konsekuensinya. Jangan cuman enaknya saja. Mana ada orang yang mau anaknya cuma ditidurin aja, nggak dikasih nafkah. Nggak ada. Jadi itu hukum awalnya adalah sunnah. Kemudian menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai hajat. Itu tidak ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis tidak ada, biaya bekal untuk pernikahan juga tidak ada, atau dia punya kelainan, impoten misalnya, adiknya itu nggak bisa berdiri. Maka yang seperti ini hukumnya makruh. Kenapa ya? Kasihan istrinya. Kita laki-laki butuh, perempuan juga butuh, sama-sama butuhkan. Nah kalau kita tidak bisa memenuhi nafkah, mereka bilangnya nafkah batin, itu kan gimana? Makanya hukumnya adalah makruh kalau kondisi-kondisi yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa kalau memang dia tidak ada kebutuhan biologis, tidak ada, bekal juga tidak ada, atau dia bekalnya ada, tapi tidak ada kebutuhan biologis, dan dia karena tidak ada kebutuhan ya, maka yang diutamakan adalah dia menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, maka dianjurkan, diutamakan untuk menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal ini nikah, dalam kondisi seperti ini kalau dia tidak butuh, nikah tidak lebih diutamakan, tapi lebih diutamakan untuk ibadah. Dan termasuk ibadah adalah menuntut dan mendalami ilmu agama, menyebarkan ilmu agama. Sebagian para ulama itu ada yang tidak menikah, ada yang jomblo. Ya, mungkin mereka lebih menginginkan bidadari di surga. Tapi itu menikah tetap kita di sini di zaman sekarang. Kalau saya sendiri menganjurkan kalian menikah gitu. Menikah dengan niatan yang baik, niat membangun rumah tangga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah, menghasilkan keturunan yang soleh, pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, mendidik mereka, memperbanyak jumlah Ahlussunnah wal Jamaah, tentara Ahlussunnah wal Jamaah. Terus diagendakan itu. Diagendakan punya anak sebanyak-banyaknya. Kalau bisa punya istri lebih dari 1, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya 1 aja. Itu nggak habis-habis kalau tidak mati. Wadih? Akad nikah.
Dalam akad nikah diperlukan kehati-hatian yang lebih dibandingkan dengan akad lainnya, karena terdapat konsekuensi hukum yang berlaku jika tidak terpenuhi, walau hanya satu rukun atau hanya satu syarat. Rukun nikah. Rukun nikah ada 5, yaitu pertama, sighat, lafal yang berupa ijab dan qabul. Kedua, zaujah, calon istri. Ketiga, 2 saksi. Keempat, zauj, calon suami. Kelima, wali. Dan yang mengucapkan akad, memulai dan menerima akad adalah calon suami dan wali. Ya, jadi ini kita sudah masuk mengenai pembahasan akad nikah. Penting harus diketahui rukun-rukunnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, karena kalau seandainya salah satu dari hal-hal ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pernikahan tersebut tidak sah. Kalau tidak sah kemudian melakukan hubungan badan, ya berarti hubungan badan itu adalah zina. Kalau seandainya punya anak, anak itu berarti adalah anak zina. Jadi nasabnya tidak kembali kepada laki-laki, tapi kembali kepada perempuan. Jadi yang pertama rukunnya, rukun nikah ada 5. Pertama sighah, lafal yang berupa ijab dan qabul. Ijab qabul antara wali atau wakilnya dengan mempelai laki-laki atau wakilnya. Jadi boleh kalau kalian misalnya grogi, grogi, takut nanti salah ucap atau gimana, bisa diwakilkan ke temannya yang super pede, enggak apa-apa. Nanti kamu pas nikah kamu aja ya. Tapi ya pastikan bahwasanya ini tahu ini calon istrinya ini, nanti dikira temannya yang jadi suaminya. Atau nanti berubah, ternyata lebih ganteng daripada temannya, lebih ganteng daripada suaminya yang beneran. Dipastikan seperti itu. Dan yang menjadi wakil juga menerima pernikahan bukan untuk dirinya, untuk temannya yang mewakilkan kepadanya. Seperti itu. Ijab dan qabul, sighah. Jadi seperti mengatakan zawajtuka atau ankahtuka. Kemudian ini wali ya yang bilang seperti ini atau wakilnya. Kemudian mempelai laki-laki atau wakilnya mengatakan qabiltu nikahaha. Qabiltu nikahaha. Kalau untuk wakilnya berarti qabiltu nikahaha limuwakkili fulan umpamanya. Jadi jangan sampai keliru. Boleh menggunakan bahasa selain Arab dan boleh juga menggunakan bahasa Arab. Jadi banyak di sini contohnya qabiltu nikahaha wa tazwijaha juga bisa, atau qabiltu hadzal nikah atau qabiltu hadzal tazwij, boleh. Semuanya boleh. Lah kalau biasanya kan gini, yang menikahkan itu biasanya wali. Wali itu siapa? Ya bapaknya perempuan, kakek perempuan ini, kakeknya perempuan. Tapi dari jalur ayah, kemudian saudaranya, saudara perempuan, nanti ada urut-urutannya siapa yang menikahkan. Bisa misalnya kalau saya menikahkan putri saya, berarti saya bilang ankahtuka ibnati fulanata, karena anak perempuan saya lebih dari satu disebutkan. Ini jadi ini adalah rukun nikah. Kemudian zaujah, ada calon istri. Jangan kayak orang-orang di luar negeri sana, mereka sudah mulai penyakit kejiwaannya itu mulai banyak. Bukan mulai banyak, tambah banyak. Jadi ada sebagian mereka itu nikah dengan boneka, nikah dengan binatang, nikah dengan tembok Cina, macam-macam, nikah dengan anjing, waliyadzubillah. Kemudian juga ada saksi, ada 2 saksi. 2 saksi ini adalah 2 orang laki-laki yang adil, nanti ada perinciannya. Kemudian juga ada calon suami. Ini rukun, harus ada. Kemudian yang kelima adalah wali. Jadi ini adalah rukun nikah yang mengucapkan wali atau wakilnya, dan yang qabul adalah mempelai laki-laki atau wakilnya, dan boleh dibalik. Jadi laki-lakinya dulu umpamanya, zawijni bintaka kadza wa kadza wa kadza. Kemudian walinya mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Bisa seperti itu. Bisa. Tapi yang biasa, yang pada umumnya itu yang memulai adalah wali. Kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki. Sighah. Ijab adalah
seperti perkataan seorang wali, zawajtuka au ankahtuka binati, aku kawinkan engkau atau aku nikahkan engkau dengan putriku. Qabul adalah seperti perkataan seorang calon suami, qabiltu nikahaha au tazwijaha au hadzal nikaha au at-tazwija. Saya terima nikahnya atau perkawinannya, atau pernikahan ini, atau perkawinan ini. Syarat wali dan 2 saksi. Islam, kecuali wali dari zimmiyah, perempuan Yahudi atau Nasrani. Jadi, jika seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang Yahudi atau Nasrani yang seagama dengannya dengan lelaki Muslim, maka sah akad tersebut. Jadi ini penting tentang syarat wali dan syarat 2 saksi. Yang pertama adalah baik wali maupun saksi ini disyaratkan harus beragama Islam. Ini secara umum seperti itu, tapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah wali dari seorang perempuan zimmiyah. Kita tahu bahwa dalam syariat kita, laki-laki muslim itu boleh menikah dengan perempuan yang kitabiah yang zimmiyah, bukan non muslim gitu secara umum, karena non muslim kan banyak. Non muslim kan ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, itu tidak boleh nikah dengan mereka kita, kecuali merekanya masuk Islam. Jadi yang diperbolehkan itu adalah perempuan kitabiah yang zimmiyah. Kitabiah yang zimmiyah berarti Yahudiyah dan Nasraniyah, perempuan yang beragama Yahudi dan atau perempuan yang beragama Nasrani. Ini boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya ketat. Ya kalau saya sih tidak menyarankan. Tidak menyarankan, muslimah masih banyak kok. Jadi kalau perempuan dengan ketentuan seperti ini, maka tidak disyaratkan walinya itu harus beragama Islam. Bapaknya itu harus beragama Islam, tidak syarat. Tidak syarat itu. Jadi kalau misalnya bapaknya seagama dengan putrinya, sama-sama Yahudi atau sama-sama Nasrani, maka sah kalau seandainya menikahkan dengan calon suaminya yang muslim. Jelas? Mukallaf, baligh dan berakal. Jadi tidak sah anak kecil atau orang gila menjadi wali. Al-adalah, adil secara zahir. Jadi sah akad nikah dengan wali dan saksi yang mastur al-adalah, yaitu orang yang dikenal adil dari segi zahir, yang tampak saja. Adil adalah orang yang menjauhi dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil, sehingga maksiatnya mengalahkan ketaatannya. Menjaga harga diri yang biasa dimiliki orang-orang seumpamanya, beraqidah ahlus sunnah, dan mampu menahan diri pada saat marah, sekiranya kemarahannya tersebut tidak menghantarkan pada kemaksiatan. Jadi ini syarat berikutnya, saksi dan wali adalah harus mukallaf. Mukallaf di sini maksudnya adalah baligh dan berakal. Jadi anak kecil tidak sah menjadi wali. Memang bisa ya, bisa saja. Misalnya apakah ada gambarannya ya? Mungkin saja ada seperti itu. Kemudian juga tidak sah menjadi saksi. Nah, kalau masih dalam kondisi belum baligh. Kemudian al-adalah. Adalah di sini adalah al-adalah adz-dzahirah. Jadi yang tampak saja gitu. Jadi tidak harus diteliti, diinvestigasi, kemudian ini beneran soleh apa enggak umpamanya, enggak harus seperti itu. Ya sudah, kalau seandainya calon mertua kita itu adalah orang ya dia mungkin sudah pernah haji, dia juga kelihatannya sholat, taunya masyarakat dia ini orang baik umpamanya, ya sudah, itu sudah cukup. Kalau emang dikenal seperti itu, tidak pernah, bukan pelaku dosa besar, ya sudah, itu bisa menjadi atau sah menjadi wali. Nah, pengertian adil tadi sudah disebutkan di sini. Dan saksi juga demikian. Saksi juga demikian. Syaratnya 2, tapi kalau seandainya mau disaksikan orang sekampung ya tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Nah,
Ini syarat yang berlaku bagi wali dan saksi. Nanti akan disebutkan atau sebentar lagi akan disebutkan syarat tambahan bagi dua saksi. Syarat tambahan bagi dua saksi: bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, tidak bisu. Kemampuan menghafal dengan baik, tidak bermata pencarian rendahan seperti tukang bersih-bersih sampah. Jadi tidak sah persaksian orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang tidak mempunyai kemampuan mengungkapkan atau berkata-kata, atau orang yang bermata pencarian rendah. Jadi ini syaratnya mendengar, bisa mendengar, melihat, ya karena dia saksi. Kalau tidak bisa melihat, apa yang disaksikan? Nah, kalau tidak bisa mendengar, apa yang dia saksikan gitu. Jadi tujuannya adalah nanti kalau seandainya ada sengketa, ada pertikaian dan seterusnya, ya ini menjadi saksi bahwasanya fulan ini menikah dengan fulana. Ya kalau dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, tidak dobet misalnya, tidak bisa menghafal dengan baik, ya berarti dia gimana menjadi saksi kan? Nanti dibutuhkan untuk itu. Kemudian juga tidak bermata pencaharian rendah, tidak tukang bersih-bersih sampah umpamanya. Ya ini apa kriteria disebutkan oleh agama karena mereka menjadi saksi. Bukan berarti orang kalau pekerjaannya seperti ini kemudian haram, enggak, bukan seperti itu. Jadi ini adalah ketentuan hukum dari agama. Sebagai contoh umpamanya ini kan disebutkan tadi bahwasanya saksi itu kan dari orang laki, wali juga dari orang laki, bukan dari perempuan. Itu bukan berarti merendahkan perempuan, enggak, tapi ketentuan agama seperti itu. Jadi yang menjadi saksi adalah laki-laki bukan perempuan. Jadi kalau orang buta, bisu, tuli, terus tidak bisa mengungkapkan, ya ini tidak layak menjadi saksi. Tidak layak menjadi saksi. Nah, kemudian untuk wali nanti akan disebutkan bahwa mereka ini punya prioritas, ada urut-urutannya. Jadi mereka banyak yang bisa menjadi wali, banyak. Jadi satu keluarga itu ini bisa jadi wali, bapak bisa jadi wali, kakek bisa jadi wali dari jalur ayah, saudara bisa jadi wali, saudaranya ayah bisa jadi wali, anaknya saudaranya ayah bisa jadi wali, kemudian anak dari saudara kandung juga bisa jadi wali dan seterusnya. Jadi ada ketentuannya, ada banyak yang bisa jadi wali. Tapi siapa yang diutamakan, siapa yang diprioritaskan? Nah ini ada urut-urutannya. Kalau ada yang lebih tinggi, tidak boleh kemudian yang nomor berikutnya ini maju menjadi wali. Jadi kalau ada bapak, ya tidak boleh saudara jadi wali selama dua-duanya ini sah menjadi wali. Syaratnya terpenuhi, bapak terpenuhi syarat-syaratnya, saudara juga terpenuhi. Maka di sini harus didahulukan bapak, tidak boleh saudara jadi wali. Urutan prioritas wali adalah sebagai berikut. Pertama, ayah dari mempelai putri. Kedua, kakek dari jalur ayah. Catatan, keduanya punya hak ijbar dan disebut wali mujbir, yaitu hak untuk menikahkan walau tanpa izin dan persetujuan dari mempelai perempuan terlebih dahulu, dengan syarat-syarat di antaranya: mempelai perempuan masih perawan, kuf'u, calon mempelai putra setara dengan mempelai putri seperti sama-sama dari bangsa Arab, tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan ayah atau kakek, tidak ada permusuhan yang nyata antara mempelai putri dan mempelai putra, mahar mithil dan hal, tidak kurang dari mahal yang sebanding dan bukan hutang atau tanggungan suami. Jadi ini yang pertama, di urutan pertama adalah ayah. Ayah di sini adalah ayah yang sah. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki melakukan hubungan badan berzina dengan perempuan, kemudian perempuan ini hamil, ya, maka ini secara biologis memang ayahnya gitu loh. Karena kan nggak bisa perempuan itu, pada umumnya kan nggak bisa perempuan hamil sendiri, itu kan nggak ada. Kecuali ya
Kalau seandainya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adatnya tidak seperti itu. Kebiasaannya tidak seperti itu. Jadi ini laki-laki ini adalah ayah biologisnya, tapi secara syariat itu nasabnya nggak kembali kepada laki-laki tersebut. Lah seandainya anaknya yang dilahirkan ini adalah perempuan, maka tidak bisa dia dinikahkan oleh laki-laki yang merupakan ayah biologisnya ini, karena dia bukan ayahnya secara nasab. Nasab perempuan ini hanya kembali kepada siapa? Kepada ibunya, bukan kepada ini ayah biologisnya ini. Makanya tidak bisa menikahkan. Jadi yang dimaksud dengan ayah di sini adalah ayah secara nasab, ya, ayah biologis dan ayah secara nasab. Yang kedua adalah kakek. Kakek di sini adalah abul ab, bapak dari bapak. Laisa abal bukan bapak dari ibu. Jadi kalau kakek dari jalur ibu itu tidak bisa menjadi wali. Jadi kalau perempuan misalnya dua kakeknya masih hidup, kita kan punya dua kakek kan, semua kita. Dari jalur ayah, dari jalur ibu. Nah, kalau seandainya perempuan dua kakeknya masih hidup, bapaknya sudah meninggal, kakek yang mana yang menikahkan? Kakek yang dari jalur ayah atau bapaknya bapak. Nah, dua orang ini punya hak untuk menikahkan paksa putrinya atau cucunya. Jadi kalau nanti kalian punya anak perempuan atau punya cucu perempuan dari anak laki-laki kalian, itu kalian punya hak untuk menikahkan secara paksa tanpa persetujuan dari perempuan itu. Boleh, itu namanya hakul ijbar, boleh menikahkan secara paksa. Jadi saya tanpa konfirmasi kepada putri saya, sudah saya nikahkan dengan fulan karena dia lulusan Libanon, S1 S2 di sana, saya nikahkan. Putri saya mau tidak mau itu bukan urusan dia. Ya. Tapi ada syaratnya ini. Ada syaratnya. Jadi ada syaratnya. Tanpa persetujuan yang jelas adalah tanpa persetujuan dari putri saya bisa menikahkan dia. Dengan ketentuan satu, perempuannya ini masih perawan. Artinya kalau sudah tidak perawan alias janda, maka sudah tidak ada yang namanya hakul ijbar. Tidak ada kewenangan bagi bapak atau kakek untuk menikahkan paksa putrinya yang sudah tidak perawan alias janda. Wadih? Yang kedua adalah harus kufu, selevel. Selevel ini kayak gimana? Ada ketentuannya. Jadi orang Arab dapat orang Arab, bangsawan dapat bangsawan. Ada ketentuannya. Jadi kalau levelnya beda ya tidak bisa dinikahkan secara paksa. Tidak punya hak untuk menikahkan secara paksa. Jadi misalnya gini, ada orang Arab ya punya putrinya Arab, bapaknya Arab, masa putrinya tidak Arab. Jadi Arabi lahu bint Arabiyah. Jadi seorang bapak Arab berkebangsaan Arab punya putri ya orang Arab kan otomatis. Maka di sini tidak boleh bapak ini menikahkan dengan orang Indonesia umpamanya, memaksa, tidak boleh. Kecuali harus persetujuan dari perempuan ini. Karena apa? Arabi dengan Ajami itu tidak level, laisa kuf'an. Ini pembahasannya bukan masalah takwa tidak bertakwa ya, soleh tidak soleh, bukan itu pembahasannya. Tapi pembahasan kita adalah strata kemasyarakatan gitu. Syariat mengatur bahwasanya Arab dengan non-Arab itu tidak satu level. Putrinya penghulu ya dengan putranya tukang cari tukang cari rumput itu ya tidak selevel. Tidak selevel. Makanya kalau kalian misalnya menikah ngelamar misalnya dengan orang yang ya kita orang biasa ya, ngelamar putrinya raja umpamanya ditolak ya tahu diri, itu nggak usah sakit hati. Mereka punya hak untuk seperti itu. Tapi itulah insya Allah kalau mertua yang memikirkan akhirat itu tidak melihat itu biasanya. Ini pembahasannya adalah minta izinnya itu loh. Pembahasannya di situ. Jadi seandainya kok laki-lakinya ini tidak satu level umpamanya, ya ini tidak bisa maksa. Tidak bisa maksa. Tapi kalau seandainya dinikahkan ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Kalau mau menikahkan ya sah pernikahannya. Bukan pembahasan mengenai sah dan tidak sahnya kalau seandainya terjadi, tidak, bukan itu. Pembahasannya adalah ini boleh nggak maksa ini orang tua
menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak satu level. Pembahasannya di situ. Jadi harus selevel. Berikutnya adalah tidak ada permusuhan. Jadi nggak ada permusuhan yang nyata antara bapak dengan putrinya, kakek dengan cucu perempuannya, perempuan ini dengan calon suaminya. Jadi artinya gini, kalau seandainya perempuan masih perawan, dinikahkan dan calon suaminya ini selevel, tidak ada permusuhan antara dia dengan calon suaminya, tidak ada permusuhan dengan dia dan bapaknya, ya sudah, dia tidak punya alasan untuk membantah perintah kedua orang tuanya, membantah perintah bapaknya atau kakeknya. Ya sudah, dinikahkan, ya udah, mau aja itu. Mau ngapain lagi dia? Waktu ya syabab. Baik. Satu lagi, harus dengan mahar misil. Jadi boleh memaksa dengan catatan nanti maharnya adalah mahar yang misil, dan hal, tidak boleh utang. Misil ini ya berarti lihat, kalau perempuan masih perawan, masih muda, dia punya banyak keistimewaan, orangnya fasih, kemudian mungkin hafal Al-Quran, hafal hadis, ya ini punya keistimewaan. Ya jelas beda lah perempuan yang cantik dengan perempuan yang tampangnya pasan, maharnya beda. Perempuan yang misalnya dia punya fasih membaca Al-Quran dengan perempuan yang dia tidak fasih umpamanya, ya beda, maharnya beda. Ada ukurannya, harus dilihat yang sebanding. Adapun perempuan yang sudah tidak perawan yang sudah baligh, maka ayah atau kakek tidak berhak menikahkan kecuali setelah ada izin nyata dan persetujuannya terlebih dahulu. Ketiga, jika di sini maksudnya adalah orang yang berhak menjadi wali. Urutan ketiga siapa? Ketiga, saudara laki-laki kandung. Keempat, saudara laki-laki yang seayah. Kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Ketujuh, saudara kandung ayah. Kedelapan, saudara ayah yang seayah. Kesembilan, anak laki-laki saudara kandung ayah. Kesepuluh, anak laki-laki saudara ayah yang seayah. Kesebelas, mu'tiq, orang yang memerdekakan perempuan tersebut jika dahulunya ia adalah seorang budak. Jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas. Ke-12, hakim atau penggantinya jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas. Jadi ini urutan prioritas wali. Yang nomor 3 adalah saudara laki-laki kandung. Bagaimana kalau perempuan ini punya saudara banyak, saudaranya ada 5 umpamanya. Siapa yang diutamakan? Yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih muda, yang lebih ganteng, atau yang lebih kaya, atau gimana ketentuannya? Jadi gini, kalau memang mereka ini sama-sama alim misalnya, nah, ini bagaimana ini? Ada urut-urutannya. Yang disunahkan bagaimana? Ketentuannya adalah yang didahulukan adalah yang paling mengerti tentang hukum fikih pernikahan. Ini. Jadi kalau misalnya dilihat ini semuanya kok sama-sama gantengnya, sama-sama kayanya umpamanya, sama-sama pernah mondoknya umpamanya, dicari siapa yang paling ngerti masalah fikih pernikahan. Kalau yang paling tua, yang paling tua, yang paling muda, yang paling muda. Pokoknya itu dulu. Kemudian kalau ternyata semuanya ini ahli fikih pernikahan, pernah ngaji itu dan dilima dan diuji dan lulus umpamanya. Di zaman sekarang kan gitu. Ya. Maka dicari yang paling warok, yang paling teliti dan hati-hati dalam melaksanakan syariat. Kalau ternyata semuanya seperti itu, maka yang paling tua yang dahulukan. Bagaimana kalau seandainya yang menikahkan adalah tidak yang lebih diutamakan? Ini tadi kan pembahasan kita itu kan yang diutamakan, siapa yang jadi wali kan? Artinya adalah kalau seandainya yuqaddam al-mafdul anil fadil, atau bahasanya gimana ya? Jadi didahulukan orang yang
yang tidak lebih utama. Jadi misalnya yang paling ngerti fikih itu nomor 1, tapi ternyata karena kedekatan dengan yang nomor 2 didahulukan kakaknya yang nomor 2 umpamanya. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi kalau yang menikahkan adalah yang tidak lebih diutamakan, maka akad nikahnya tetap sah, tidak ada masalah. Jadi pembahasan kita tadi adalah pembahasan mana yang lebih diutamakan atau mana yang sunnah untuk didahulukan menjadi wali. Nah ini paham ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapa ini? Siapa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapa? Ponakan. Ini nggak ngerti silsilah keluarga apa gimana ini kalian ini? Anak laki-laki dari saudara laki-laki siapa ya? Ponakan lah. Kalau anak laki-laki saudara kandung ayah, baru itu namanya sepupu. Kemudian yang terakhir, dan nanti dikaji sendirilah, gampang ini. Mu'tik, orang yang memerdekakan perempuan jika dulunya adalah seorang budak. Jadi gini, budak ini apakah menikah? Iya, menikah juga. Budak menikah juga. Nah, kalau seandainya ada perempuan mantan budak, ini budak bukan budak orang Riau bukan ya, budak yang dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak yang ketentuan syariat itu yang diperjualbelikan. Kalau seandainya ada perempuan, dia dulu mantan budak, merdeka karena dimerdekakan orang, yang punya ini sudah kamu merdeka. Seperti dalam hadisul jariyah itu kan seperti itu. Tanya kepada Rasulullah, apakah budak saya ini saya merdekakan? Ditanya kalau mukmin apa enggak gitu. Kemudian ditanya bahwasanya dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti dia mukmin kan? Kemudian dimerdekakan lah. Perempuan yang seperti ini dimerdekakan seperti ini menjadi merdeka. Kalau pengen menikah bagaimana? Siapa walinya? Ya pertama kerabatnya dulu yang merdeka. Ayahnya kalau ada. Kalau tidak ada urut-urutan ini, maka adalah orang yang memerdekakan dia dulu. Jadi misalnya saya pernah merdekakan budak, saya beli budak, kemudian perempuan, kemudian saya merdekakan. Nah, dia nggak punya kerabat, ini sudah nggak ada semuanya ini. Dia sekarang mau nikah, yang menikahkan siapa? Saya. Yang menikahkan siapa? Saya. Lah, ini kalau yang memerdekakan laki-laki, kalau yang memerdekakan perempuan. Perempuan kan jangankan menikahkan orang lain kan, menikahkan dirinya saja tidak bisa. Ini terus siapa yang menikahkan budak perempuan ini yang dulunya budak, yang sudah dimerdekakan oleh orang perempuan ini? Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah laki-laki yang menikahkan perempuan yang merdekakan perempuan yang dulunya budak ini. Paham enggak? Hah? Jadi misalnya ada perempuan budak, ya, perempuan budak, kemudian dia dibeli oleh seorang perempuan. Kemudian ya sudahlah, kita sama-sama perempuan, kamu saya merdekakan. Nih sekarang sekarang orang yang dulunya mantan budak ini pengen menikah, dia perempuan pengen menikah. Siapa yang dia nggak punya kerabat? Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan dia, yang menjadi wali dia adalah orang atau wali yang menikahkan perempuan yang memerdekakan dia. Mai? Belum makan ini. Jadi misalnya gini, Umamah misalnya, dia beli budak. Buya, aku mau beli budak. Ya enggak apa-apa nak, beli aja. Lumayan buat bantu-bantu di rumah gitu loh. Terus kok ternyata di rumah ini kerjanya rapi, kemudian kerjanya bagus, kok kasihan ya ini ya si budak perempuan ini. Ya udahlah, Buya aku mau merdekakan budak. Ya enggak apa-apa, merdekakan aja. Kemudian, nah ini kan sudah merdeka sekarang. Apakah yang menikahkan putri saya? Putri saya kan enggak bisa. Yang menikahkan putri saya siapa? Saya, ayahnya saya gitu. Lah maka di sini
putri saya menikahkan dirinya sendiri saja tidak bisa, bagaimana menikahkan orang lain? Yang menikahkan atau yang menjadi wali dari mantan budak perempuan tersebut adalah wali dari perempuan yang memerdekakannya. Kalau tidak paham ya kebangetan kali ya. Tuh. Berikutnya adalah hakim atau penggantinya. Catatan: jika tidak mendapati hakim, maka kedua mempelai mentahkim seorang muslim yang mengerti agama dan perkara-perkara terkait nikah yang bukan seorang fasik, seperti ganti dari hakim bagi mempelai putri. Tahkim yaitu keduanya mengucapkan hakkamnaka fi ziwajina, kami menjadikan Anda muhakkam dalam pernikahan kami. Kemudian muhakkam ini mengucapkan ke mempelai putra, zawwajtuka muhakkimati fulanah, saya nikahkan Anda dengan perempuan yang mentahkimku fulanah. Kemudian mempelai putra mengucapkan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Ini solusi untuk perempuan-perempuan yang dulu orang tuanya kecelakaan dalam tanda kutip. Jadi apa? Kecelakaan bumper depan dalam tanda kutip. Kalau semoga paham kalian. Paham enggak? Jadi ya, seandainya ada seorang perempuan kemudian entah diruda paksakan atau suka dengan seorang laki-laki, kemudian dia hamil dan dia melahirkan anak perempuan, lah ini kan bapak biologisnya ini kan tidak bisa menikahkan, nasabnya kan terputus kan. Walaupun nanti pada akhirnya misalnya ini mau bertanggung jawab, waliyadzubillah, ya mending daripada tinggal lari gitu loh. Tapi tetap secara nasab itu nasabnya nggak kembali kepada laki-laki tersebut, jadi nggak bisa menikahkan. Jadi walaupun dipanggil ayah umpamanya, makanya kan harus pastikan nanti kalau cari perempuan teliti dulu ini nasabnya bagaimana. Jangan sampai seperti itu, karena kalau misalnya ini dikira ayahnya kemudian dinikahkan, tidak sah pernikahannya. Nah terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah mengangkat muhakkam. Jadi laki-laki yang mau menikah ini dengan perempuan yang dulunya seperti itu kondisinya, latar belakangnya seperti itu, hasil dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala alias perbuatan zina, maka solusinya adalah mentahkim. Dua-duanya datang kepada orang yang ngerti ilmu agama, ngerti pembahasan mengenai nikah, kemudian mentahkim, menjadikan hakim. Misalnya mengatakan, laki-laki mengatakan dan perempuan juga mengatakan, hakamnaka fi ziwajina, atau hakamtuka fi, bareng aja lah, hakamnaka fi ziwajina. Jadi kami menjadikan Anda muhakkam dalam pernikahan kami. Kemudian muhakkam ini, orang yang ditahkim tadi membalas atau menerima dengan mengucapkan qabiltu hadza tahkim umpamanya, bisa seperti itu. Lah setelahnya maka ini bisa menjadi muhakkam. Nah setelahnya berarti nanti laki-laki ini yang muhakkam ini nanti dia mengucapkan akad kepada calon mempelai suami. Zawajtuka muhakkimati fulanata. Saya nikahkan Anda dengan perempuan yang telah mentahkim saya fulanah. Ini saya pernah beberapa kali praktek seperti ini. Jadi saya itu sebelum nikah saya sudah menjadi wali tahkim seperti ini. Pernah jadi wali, pernah jadi saksi. Nikahnya baru belakangan. Jadi sudah praktek duluan. Apalagi ya? Yaitu tinggal kalian aja yang belum. Kemudian mempelai putra mengucapkan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Jadi ya kalau memang mendapati calon yang seperti itu ya solusinya seperti ini.
Karena bapak biologis dia itu tidak bisa menikahkan, nasabnya nggak nyambung ke situ. Jadi sudah ini yang penting tadi. Penting disyaratkan memperhatikan urutan para wali nikah di atas. Jadi jika salah seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan dan ada wali yang lebih dekat yang terpenuhi padanya syarat-syarat sebagai wali, maka tidak sah akad nikah ini. Jelas ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Khutbah nikah. Hukum khutbah nikah adalah sunnah. Jadi kalau seandainya tidak ada masalah. Kalau seandainya tidak ada masalah. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan nikah, nikahnya tetap sah. Dan nggak harus dilaku ya, nggak harus dilaku. Dibaca biasa juga tidak apa-apa. Jadi akad nikah tetap sah walau tidak disertai dengan khutbah, dan hal ini sesuai dengan ijma' para ulama. Adapun khutbah nikah yang diutamakan adalah yang disebutkan dalam riwayat dari Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami khutbah nikah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pembahasan berikutnya adalah mengenai mahar. Jadi itu gampang, khutbah nikah tinggal dibaca, hukumnya sunnah, tidak ada, tetap tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Nikahnya tetap sah, seandainya tidak ada. Mahar. Pengertian. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dikarenakan nikah. Dasar hukum. Firman Allah Jalla Jalaluh, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Mat taufiknya terlalu panjang. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mahar mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Mahar disebut juga nihlah, pemberian, karena tidak ada timbal balik yang harus dibayar oleh pihak perempuan. Dan dengan mahar ini seorang laki-laki memiliki hak atas istimta', mencari kesenangan dari perempuan. Firman Allah Jalla Jalaluh, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Maka apa yang engkau nikmati dengannya dari istri-istrimu, maka berilah mereka mahar-maharnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadidin. Rawahul Bukhari. Carilah mahar walau cincin dari besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini masalah mahar ini disebutkan tadi pemberian wajib. Nah ini tidak harus
nggak tahu kalau di beberapa daerah itu kadang beda-beda. Jadi ada mahar sendiri, ada gawan atau ada bawaan sendiri. Kadang ada yang rumah seisinya, kadang ada yang lemari seisinya, kadang ada yang macam-macam. Ya, itu adat seperti itu. Tapi ketika di akad disebutkan lain, selain daripada itu. Jadi ketentuannya ya nggak harus seperti itu. Jadi mahar itu adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Ya serelanya berapa gitu loh. Tapi itu perempuan yang baik itu adalah perempuan yang tidak memberatkan calon suaminya. Ya calon suami yang baik ya dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk calon istrinya. Itu. Jadi itu. Kadang kan di beberapa daerah itu harus semuanya ditanggung oleh suaminya. Ya tergantung. Tapi alhamdulillah teman-teman, walaupun demikian kita tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang di negara lain. Kalau di negara lain tuh sebelum nikah harus sudah punya rumah, harus sudah punya kendaraan, harus punya pekerjaan tetap. Akhirnya apa? Mereka nikahnya tua-tua. 30 itu sudah muda, itu 30 itu 40, 45 kayak gitu. Kalau lamaran, kalau tunangan itu mereka langgeng tunangannya itu 4 tahun, 5 tahun gitu. Kayak nyicil rumah apa nyicil mobil itu. Lama mereka di sana. Ya, kalau kita kan enggak gitu kan. Ketemu sekali langsung nikah. Atau dikenalkan langsung cocok langsung nikah gitu loh. Ada salah satu teman kita itu pulang dari Lebanon belum sampai rumah sudah akad nikah duluan. Laris kan? Jadi kalian nanti seperti itu, jangan khawatir kalian. Jangan khawatir. Dulu jualan paku kemudian jualan rambutan. Dulu nggak laku, kalau pulang dari Lebanon jadi rebutan. Ya itu kalau ke Lebanon ya. Tapi ada juga ya sebagian perempuan seperti itu, pengen dapat suami yang ngerti ilmu agama. Tapi ya itu sebagian perempuan lagi itu pengen suami yang ganteng. Pernah itu ada kisah gini, Ustadz bisa nggak carikan jodoh? Bukan saya ini, saya cuma menukil cerita. Maksudnya bukan saya yang diminta, bukan. Dan yang dimaksud itu bukan saya juga gitu. Biar kalian tidak salah paham. Jadi bisa nggak? Nggak tahu. Bisa nggak Ustadz? Iya gitu. Gimana syaratnya? Pokoknya Ustadz lulusan Libanon. Akhirnya dikasih orang yang pernah ke Libanon ke sana. Ustadz ada nggak yang lebih ganteng dikit gitu? Ada yang seperti itu. Jadi makanya kalau kita bisa menghimpun dua hal, kita ya secara tampang ya nggak jelek-jelek amat gitulah. Perawatan itu kan bisa dipoles itu. Kemudian kita juga punya ilmu, yaitu itu lebih baik gitu. Saya sendiri juga kalau cari menantu ya cari yang ganteng, cari yang pintar gitu. Kalau ada yang ganteng, ngapain cari yang nggak ganteng kan? Kalian juga seperti itu. Kalau ada yang cantik, kenapa cari yang jelek? Tabii. Tapi itu bukan prioritas utama kita. Tadi kan saya jelaskan sejak awal, bukan prioritas utama kita. Orang Arab mengatakan atau orang-orang soleh mengatakan man yuridu jamalan fal akhlaqu takfihi. Jadi kalau orang itu ingin keelokan ya akhlak itu sudah cukup baginya. Saya sendiri di sana kita kenalan dengan orang dari berbagai macam negara. Tapi serius, saya dari lubuk hati yang paling dalam itu lebih suka bergaul, bermuamalah, bermuasyarah, serawungan dengan orang-orang dari Afrika. Yang mereka itu kulitnya lebih gelap daripada saya. Yang mereka itu kalau malam kelihatan cuma putih giginya saja. Tapi saya lebih senang bergaul dengan mereka dibandingkan dengan orang-orang dari negara lain. Karena apa? Liajul akhlak, haula thayyibun. Jadi kalem, santun, lembut pembawaannya. Seperti itu. Bahkan beberapa masyayikh kita atau teman-teman kita itu kadang misalnya diutus ke Afrika gitu ya, ke Ethiopia, ke Habasyah, dapat orang sana. Jadi dapat orang sana, dapat perempuan sana. Ya nggak tahu, kalau mungkin kalian nilainya nggak, kalian mungkin ya nggak cocok buat kalian gitu.
atau kalian nggak tertarik dengan mereka, tapi ternyata mereka tertarik gitu loh. Ya anaknya jadinya lucu gitu. Hah? Enggak. Emang zebra? Enggak. Ya bagus anaknya, jadinya bagus gitu. Eksotik, jadi ada Arab-Arabnya, ada Afrika-Afrikanya gitu loh. Kalau mau coba enggak apa-apa, Afan enggak apa-apa. Itu, jadi itu ya Mas Kawin ya. Ayatnya jelas tadi. Nah ini mahar disebut juga nihlah. Nihlah dalam bahasa Arab itu adalah pemberian yang diberikan secara sukarela, min ghairi muqabil, tanpa ada timbal balik. Itu namanya nihlah. Kalau kita perhatikan ketika terjadi pernikahan, itu kan masing-masing laki-laki ketika menikah apa yang dicari kan memenuhi kebutuhan biologisnya kan? Iya kan? Perempuan kan juga sama seperti itu. Iya, perempuan saya kasih tahu, kalau enggak tahu saya kasih tahu kalian. Perempuan juga sama seperti itu. Sebagaimana kita kaum laki-laki menikah di antara tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis biar kita menyalurkannya dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah, ya perempuan juga sama seperti itu. Mutual namanya, simbolis mutualisme yang saling menguntungkan gitu loh. Yang laki-laki juga mendapatkan kenikmatan, yang perempuan juga sama mendapatkan kenikmatan gitu. Tapi mereka lebih untung, perempuan itu lebih untung gitu loh. Mereka enak dapat uang lagi, dapat mahar lagi. Jadi ya makanya di sini dikatakan dengan nihlah. Dikatakan dengan nihlah. Oleh karenanya sebagai gantinya laki-laki itu punya hakul istimta. Hakul al-istimta. Jadi punya hak untuk mencari kesenangan dari perempuan. Makanya perempuan itu kalau suaminya minta jatah dalam tanda kutip tidak boleh ditolak. Selama tidak ada uzur tidak boleh ditolak. Sesibuk apapun tidak boleh ditolak. Sampai pas sibuk masak pun tidak boleh ditolak. Ini ada hadisnya, saya bukan ngarang ini. Jadi misalnya laki-lakinya ini apa ya namanya ya? Ya syahwatnya besar lah gitu loh. Pulang kerja gitu, mah jatah mah. Ini sudah harus dipenuhi. Kalau tidak ada uzur harus dipenuhi. Harus ngebukin badan dulu. Kasihan nanti istrinya. Jadi itu ya, mereka laki-laki punya hak al-istimta. Nggak boleh misalnya istri menolak untuk berhubungan badan dengan suami tanpa ada uzur. Kalau dia nggak dalam kondisi datang bulan, bukan dalam kondisi yang mepet, belum sholat, ya, bukan dalam kondisi yang capek banget atau sakit, ya tidak boleh menolak. Tapi ya gitu, kita juga harus jangan semena-mena gitu loh. Mentang-mentang kita tenaga tapal kuda umpamanya, kemudian ya lihat kondisi istri juga, kasihan gitu. Ya. Paham ya teman-teman ya? Sekarang ketentuannya, kadarnya berapa? Apakah ada ukurannya atau kok melihat kondisi siapa ini, laki-laki saja atau perempuan saja? Nah ini ada ketentuannya. Ketentuan mahar. Disunnahkan untuk menyebutkan mahar pada saat akad walau sedikit kadar atau nominalnya. Jika tidak disebutkan maka tetap sah akad nikah. Ketetapan kadar mahar ini terjadi dengan ketentuan dari kedua mempelai, yaitu dengan kesepakatan dari keduanya atas kadar tertentu, banyak atau sedikit. Ketentuan dari hakim, yaitu jika keduanya berselisih atas kadar mahar, maka hakim melihat kadar yang layak bagi perempuan dalam adat yang berlaku. Jika telah ditentukan oleh hakim, maka tetaplah mahar tersebut, baik keduanya rela atau salah satunya rela dan yang lain tidak. Jadi ini pertama ya kesepakatan sejak awal. Jadi kesepakatan sejak awal, Dek, adik minta mahar berapa? Oh, ya sudah Mas, terserah. Beri saya. Jadi kalau sudah sepakat misalnya maharnya sekian ribu misalnya, atau sekian ratus ribu dolar umpamanya,
ya berarti ya itu ketentuannya. Kalau seandainya tidak disebutkan, belum ada kesepakatan, ya sudah pokoknya kita nikah lah, terserah berapa, gitu. Nggak ada kesepakatan. Kemudian sudah berlangsung akad nikah, sudah selesai, sudah usai, maka di sini ketetapannya terjadi yang pertama dengan kesepakatan antara keduanya. Jadi ini ada dua hal ini, kesepakatan sebelum akad dan kesepakatan setelah akad. Kalau sudah disepakati sebelum akad ya sudah, berarti itu maharnya. Entah 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 1 ton emas, 1 apa terserah. Itu yang disepakati. Bagaimana kalau sudah akad tapi belum ada kesepakatan? Ya disepakati lagi. Bikin kesepakatan. Kita sudah akad, adik mau mahar berapa? Sekian umpamanya. Oke. Kalau suaminya mengokei, mengiyakan, sepakat ya sudah, berarti itu maharnya. Kalau ternyata terjadi perselisihan, misalnya minta mahar berapa? Sekian, 1M umpamanya. Waduh, tidak punya abang segitu. Abang punyanya cuma 1 juta aja. Kalau mau dicicil umpamanya. Jadi misalnya disebutkan nominal 10 juta umpamanya. Suami menilai terlalu banyak, istri menilai terlalu sedikit. Akhirnya ini cekcok itu, nggak sepakat. Oh, katanya dulu sebelum nikah punya ini, kok ternyata seperti ini. Nah, istrinya bilang kayak gitu, suaminya bilang kayak gini. Katanya dulu mau menikah siap hidup sengsara dengan saya. Bilang kok sekarang kayak gini. Ya, akhirnya cekcok ini dua orang ini. Terus bagaimana ini? Penyelesaiannya bagaimana? Maka ketentuan dari hakim. Hakim nanti melihat ini kondisi perempuan ini bagaimana, perempuan ini dia punya kelebihan apa saja, kemudian ditentukan. Kalau sudah ditentukan, sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, maka maharnya adalah itu yang sudah ditentukan oleh hakim. Nah, bagaimana itu tadi adalah kondisi sebelum berhubungan badan. Jadi ada berapa kondisi yang sudah kita sebutkan? 2. Sebelum akad, setelah akad, dan sebelum melakukan hubungan badan. Kondisi yang ketiga sekarang, sesudah akad dan sesudah melakukan hubungan badan, mahar belum ditentukan. Jadi habis nikah gitu langsung malam pertama langsung gitu ya, perang-perangan. Nah, maka di sini bagaimana ini maharnya ini? Maharnya adalah mahar misil. Maharnya mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar misil ini adalah mahar dengan memperhatikan dan melihat kondisi kerabat perempuan ini. Dulu saudarinya berapa maharnya, bibinya dulu maharnya berapa. Ya kan biasanya kan tidak beda jauh kan. Antar saudari itu kan tidak beda jauh. Bibi dengan ponakan itu kan tidak beda jauh kan. Jadi itu maharnya adalah mahar misil. Melihat usianya masih muda apa enggak. Yang masih perawan tentunya lebih banyak daripada yang sudah tidak perawan. Yang usia di bawah 20 lebih mahal daripada yang di atas 50. Ada yang mau di atas 50? Apa? Mau? Ya itu tadi. Kemudian akal. Perempuan yang on ya dibandingkan dengan perempuan yang cerdas ya lebih mahal perempuan yang cerdas lah. Dan saya sarankan nanti kalau cari perempuan itu jangan hanya sekedar cantik, yang pinter, yang cerdas. Ya kalau kalian cari perempuan yang on, nah betapa sulitnya hidup ini. Cantik tapi bego gimana itu? Jangan sampai. Faktor ekonomi, keperawanan, kecantikan, kemudian juga kesucian diri, kemudian juga keilmuan, fasih dan tidaknya ini diperhatikan. Ini menjadi pertimbangan untuk mahar misilnya tadi itu. Nah ini akan disebutkan mengenai syarat mahar. Di antara syarat mahar adalah harus maklum, diketahui kadar atau nominalnya. Maka tidak sah jika mahar tidak diketahui, seperti perkataan, saya nikahkan Anda dengan putriku dengan mahar sebuah rumah dari rumah-rumahku. Kan tidak jelas itu rumah yang mana yang dimaksud.
Nggak jelas kan? Atau saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar salah satu mobil yang ada di showroom mobil kamu, ya kan nggak jelas itu. Mobil yang mana ini? Mobil bekas atau mobil baru? Avanza apa Xenia umpamanya? Pajero apa? Yang Fortuner, yang sebanding dong kalau bandingin itu. BMW apa? Bemo misalnya. Jadi motor saya motor apa itu ya? Supra itu. Ya Vario atau Beat misalnya. Ini harus dijelaskan ini mana yang jadi mahar. Sudah belum punya sepeda motor itu. Jika suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan sama sekali, maka gugur separuh mahar jika mahar berupa hutang dan belum dipenuhi suami. Dan harus dikembalikan separuhnya ke suami jika sudah ditunaikan suami. Firman Allah Jalla Jalaluh, wa in talaqtum, bukan wa in, kok kayak ada panjangnya gitu. Wa in langsung aja. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Dan jika kalian menceraikan mereka, istri-istri kalian, sebelum kalian menyentuh mereka, yaitu dengan berhubungan badan, dan telah kalian tentukan bagi mereka kadar mahar, maka gugurlah separuh dari mahar yang kalian tentukan. Catatan: boleh bagi seorang istri menghalangi dan menolak untuk dijamah suami hingga dia menerima maharnya. Jika memang mahar kontan bukan hutang dibayar setelah jatuh tempo. Adapun mahar yang berupa hutang yang dibayar setelah jatuh tempo, maka istri memintanya setelah jatuh tempo dan tidak boleh baginya menolak untuk dijamah. Penting ini. Jadi ini pembahasan ketika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan sama sekali. Ada beberapa kasus yang pernah saya dapati, saya baca di beberapa media. Jadi ada seorang suami itu menikah dengan perempuan. Nah, perempuan itu ketika sudah akad sudah selesai, biasanya kan dipoles itu kan kalau pernikahan itu kan, ya didempul gitu, mekaknya tebel. Kemudian setelah dibersihkan ini, bedaknya dihilangkan, ginjonya dihilangkan, sidonya dihilangkan, kemudian alis palsunya dihilangkan, terus semuanya hilangkan lah. Jadinya serem ini laki-laki ini. Akhirnya apa? Diceraikan. Belum diapa-apakan sudah diceraikan. Nah, ini bagaimana ini status maharnya? Maka menjadi separuh. Kalau sudah dibayar berarti sini separuh kembalikan. Kalau belum dibayar berarti ya sudah, ini separuh buat kamu. Gugur pokoknya, gugur separuhnya. Ayatnya tadi. Jadi itu ya. Tapi kalau sudah dijamah, walaupun cuma sekali, ya sudah penuh itu, bayarnya harus full. Makanya kalau punya istri jangan diceraikan, biar bisa kita sampai seumur hidup gitu. Bayarnya cuma sekali, bayar maharnya maksudnya cuma sekali. Makanya kalau cari istri itu ya dipertimbangkan. Kita cari istri itu bukan coba-coba. Coba kalau perempuan Sumatera gimana, bedanya dengan perempuan Jawa apa? Bukan seperti itu, ndak. Ya kita cari istri dengan tujuan-tujuan yang mulia. Kita cari istri ya sampai mati, bukan untuk sekedar nanti nggak cocok cerai gitu, ndak. Tuh. Kemudian kalau maharnya ini pas akad ini adalah kontan kan berarti harus dibayar tunai kan? Tunai dibayar kontan. Ini berarti ya kalau diminta harus dikasih. Kalau diminta harus dikasih. Seandainya diminta kok tidak dikasih, maka ini boleh bagi perempuan untuk bikin pagar betis. Dalam tanda kutip maksudnya. Ya sudah,
Misalnya, jadi ini kayak orang jualan gitu lah. Ada uang, ada barang. Ya kayak seperti itu. Jadi maksudnya boleh. Ini analogi aja ya. Jadi boleh bagi seorang perempuan ini menghalangi si suami, misalnya digembok, bayar dulu baru kamar saya bukakan. Boleh seperti itu. Menghalangi tidak boleh. Tidak boleh, tidak memperbolehkan si suami untuk menjamahnya, untuk menyentuhnya, kecuali setelah dibayar maharnya. Boleh seperti itu. Kalau memang tadi akadnya adalah tunai, hal, berarti diminta harus dikasih. Kalau seandainya hutang, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan dengan mahar seperangkat alat dapur, umpamanya dibayar hutang misalnya, ya berarti ya setelah sebulan ya berarti nggak bisa menghalangi karena sudah rela dengan ketentuan sejak awal. Nggak boleh misalnya, ayo dek, ayo apa, alat dapurnya belum ada kok, selesaikan dulu ini perjanjian kita. Loh kan tadi kan hutang di akad. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus, ya tidak boleh menolak, harus dipenuhi keinginannya. Dan nanti kalau sudah jatuh tempo berarti dibayar. Paham ya? Doa untuk mempelai. Ikut lagi. Doa untuk mempelai. Disunahkan mengucapkan untuk kedua mempelai doa berikut. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Semoga Allah memberkahimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Dan mengucapkan untuk masing-masing mempelai, Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi masing-masing kalian pada pasangannya dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Walimah urus. Walimah ya urus, bukan pakai syin. Sebagian orang itu ketika menyebutkan walimatul urus pakai sin itu menggunakan shin. Walimatul urush, bukan al-urus. Al-urus, ain, sin, kemudian ra. Walimah al-urus. Jadi ini adalah jamuan pernikahan, jamuan atau makanan yang dihidangkan dalam pesta pernikahan. Walimah urus. Walimah urus, jamuan pernikahan, hukumnya adalah sunnah. Kesunnahan ini terlaksana dengan jamuan daging baik bagi yang mampu atau tidak, atau jamuan berupa makanan lainnya. Walimah urus boleh dimulai pada saat akad nikah dan utamanya adalah setelah suami istri melakukan hubungan badan. Memenuhi undangan walimah urus adalah wajib kecuali jika ada uzur, seperti adanya kemungkaran yang tidak berhenti dan tetap terjadi walau dengan kehadirannya, seperti minum khamar dan memainkan alat musik yang diharamkan. Jadi jika terhenti dengan kehadirannya, maka wajib menghadiri undangan tersebut untuk memenuhi undangan dan mencegah kemungkaran. Jika seorang tamu yang diundang berpuasa sunnah, dan jika ia melanjutkan puasa memberatkan pihak yang mengundang, maka berbuka dan membatalkan puasa lebih diutamakan. Jadi hukumnya sunnah walimatul urus, nggak harus pesta 7 hari 7 malam, enggak ya. Bahkan kalau berlebihan hukumnya enggak baik itu. Ya sunnah kalau bisa menyembelih kambing ya nyembelih kambing. Kalau bisa nyembelih sapi ya nyembelih sapi. Kalau enggak bisa nyembelih ayam. Kalau enggak bisa ya kue-kue biasa juga enggak apa-apa, bisa seperti itu. Jadi itu hukumnya sunnah. Kapan waktunya? Kalau waktunya bisa setelah atau pada saat akad nikah. Pada saat akad nikah atau setelahnya. Dan utamanya adalah setelah berhubungan badan suami istri.
Jadi kalau sudah MP malam pertama baru bikin acara. Itu. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita diundang acara pernikahan, diundang oleh mantan temen atau mantan tetangga, kan bisa karena udah pindah. Ya. Jadi misalnya diundang oleh teman atau oleh ya selain teman tapi kenal gitu aja lah, tetangga, mantan tetangga dan seterusnya. Bagaimana ini hukum undangannya? Hukum menghadiri undangan tersebut hukumnya adalah wajib. Wajib. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur hukumnya tidak lagi menjadi wajib. Seperti apa? Seperti ada kemungkaran, dan kemungkaran itu tidak terhenti dengan kehadirannya. Dia hadir juga masih jalan. Misalnya orang bikin hajatan pakai acara dangdutan yang ya tahu sendirilah gimana modelnya. Ada biduannya, pakaiannya serba minim dan serba kekurangan bahan. Umpamanya ada juga joget yang erotis, memainkan alat-alat yang diharamkan. Kemudian juga dihidangkan di situ khamr dan makan-makan yang diharamkan. Ada perjudiannya dan seterusnya. Ini kan hadhihi laisa faqat munkarat. Kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Ini bagaimana hukumnya? Kalau ada yang seperti itu, kalau seandainya kita datang kok tidak ngefek, datang ya tetap orkes tetap harus jalan. Apa ini arak ini harus habis oleh tamu-tamu ini, nggak ngefek, ya sudah. Berarti kewajiban kita menjadi gugur. Tapi kalau ngefek, misalnya kita ini adalah Kapolres, atau umpamanya bukan Kapolres, tapi kita ini adalah gubernur umpamanya, atau kiai besar, atau menteri agama. Masa menteri agama ikut goyang TikTok, gimana itu? Kan nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal, maksudnya kok ada gitu model kayak gitu. Kalau misalnya kita punya jabatan mentereng seperti itu, atau kita adalah tokoh yang amat sangat disegani, tuh. Kalau kita hadir, orang pada lari tunggang langgang. Bukan karena takut ditembak, bukan, tapi karena haibah kita umpamanya. Kalau seandainya seperti itu maka hukumnya wajib. Wajib karena dua perkara, menghadiri undangan, dan yang kedua adalah izalat al-munkar, menghilangkan kemungkaran. Itu. Kemudian bagaimana kalau kita dalam kondisi berpuasa sunnah? Pas hari Senin undangan banyak. Bagaimana? Ya tidak apa-apa, kalau mau lanjut puasa tidak apa-apa. Kalau tahan godaan ya silakan datang. Kalau seandainya nggak dipaksa oleh tuan rumah, kemudian tuan rumah juga tidak merasa sakit hati, kita tidak makan makanan yang dia hidangkan, ya dilanjutkan puasanya. Tapi kalau dia merasa sakit hati, merasa tidak nyaman dan seterusnya, karena kita tidak makan, yaitu boleh kita membatalkan puasa kita. Jelas? Nah, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera mendapatkan jodoh yang menolong untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.